Terima kasih Anda masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, mulai dibangun pada tahun 2004 di masa Gubernur Sutioso, lalu mangkrak sejak 2011 di era Gubernur Fauzi Bowo, tiang monorel di kawasan Kuningan, Jakarta mulai dibongkar hari Rabu ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bilang pembongkaran tiang monorel di kawasan Kuningan, tepatnya di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, memakan biaya hingga 100 miliar rupiah. Biaya tersebut mencakup pembongkaran hingga menata kembali trotoar di sekitarnya. Lalu bagaimana rencana pembongkaran tiang monorel hari ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan di kawasan Kuningan, Jakarta. Jona, selamat pagi. Jadi dimulai jam berapa pembongkaran monorel hari ini dan apakah ada pengalian lalu lintas? Ya, selamat pagi Sarong. Jadi untuk proses pembongkaran akan dimulai sebentar lagi. Jadi ini kalau Anda lihat di layar kaca ini ada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Gubernur Rano Karno dan juga mantan Gubernur yaitu Sutioso. Jadi ini tapi sedang atau akan dilaksanakan proses potongan. Jadi tadi sempat di aparat menyampaikan bagaimana proses pembongkaran. Nah, ini sudah mulai kalau kita lihat ini ke salah satu tiang yang nanti akan dipotong. Jadi posisinya persis di depan dari stasiun LRT Setiabudi. Jadi untuk proses pemotongannya ini kalau kita lihat ada dari pihak Dinas Bina Marga. Jadi ini mungkin nanti akan menggunakan las ya, karena kita lihat ini ada tabung gas. Nah, ini sedang dilaksanakan proses. Jadi ini simbolis adanya proses pemotongan ini. Jadi untuk pemotongan ini direncanakan sampai bulan September 2026 atau kurang lebih sekitar 9 bulan. Jadi untuk proses pemotongan ini total ada 98 tiang monorel. Jadi ini tiang pertama yang dipotong ini persis di depan dari stasiun LRT Setiabudi. Jadi untuk proses memang ini tidak mudah dikarenakan tidak hanya proses pemotongan tapi juga ada proses nanti perapian ya. Seperti nanti ada pelebaran jalan dan juga nanti mungkin penataan seperti trotoar. Dikarenakan memang kalau kita lihat di konsep di rencana penataan ini memang dari gambar 3 dimensi yang ada. Ini kalau sebelumnya ada tiang dan juga ada trotoar, ini gambar setelah ini lebar. Jadi langsung jalan yang bertambah dari yang sebelumnya jalan 2 lajur ini jadi 3 lajur. Dikarenakan memang pelebaran ini selain mencabut dari tiang, ini juga nanti ada satu tambahan akses jalan yang nanti akan menyatu dengan 2 jalur yang ada di sebelahnya. Jadi memang untuk proses dari pelebaran ini adalah satu konsep. Jadi diawali dengan pemotongan dulu khususnya dari tiang yang sudah terpasang. Nah, ini kalau kita lihat dari proses dari pemotongan ini dilakukan oleh pihak Dinas Bina Marga. Ini kita lihat ini sudah mulai akan dilas. Ya, kita lihat ini ada proses, ada dari 4 operator dari Bina Marga yang akan memotong. Dan ini simbolis yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta. Tampak juga kita lihat dari mantan Gubernur DKI ada Sutioso dan juga beberapa pejabat terkait khususnya dari dinas yang ikut mendampingi khususnya dari pemotongan ini. Nah, terkait dengan pemotongan khususnya dari tiang Jakarta monorel ini kalau kita lihat dari proses atau penataannya ini kurang lebih sekitar 3,65 km. Ini dimulai dari jalan Rasuna Said atau dari titik Jalan Gembira sampai ke arah Simpang Kuningan. Jadi 98 tiang itu dari arah depan stasiun Setiabudi sampai ke Simpang Kuningan. Ini kurang lebih di samping dari sebutan Turki. Nah, sedangkan untuk panjang dari perataan atau dari tiang yang nanti akan dipotong dan nanti pelebaran jalan ini kurang lebih sepanjang 3,65 km. Jadi untuk prosesnya ini kalau kita lihat dari gambar 3 dimensi yang kami lihat ini ada 3 jalur lalu lintas. Dari yang sebelumnya 2 ini akan ditambahkan 1. Jadi pelebaran ini memang dalam rangka untuk memaksimalkan atau mengurangi adanya potensi macet. Nah,
Ini sekarang yang gambar Anda lihat sekarang ini sudah dilaksanakan pemotongan dengan las yang dilakukan oleh dari dinas bina marga. Memang harus dipotong dengan alat las dikarenakan memang konstruksinya menggunakan baja ya. Jadi adalah proses simbolis yang dilakukan sejak hari ini setelah bertahun-tahun mangkrak kurang lebih karena pembangunannya tidak berlanjut karena tidak adanya anggaran. Nah ini sekarang sudah satu diberikan sebagai simbolis bahwa sudah dipotong khususnya oleh pihak dinas bina marga. Nah terkait dengan seremoni hari ini kalau kita lihat cukup padat dan memang untuk kepadatan atau traffic ini memang masih ada. Hanya kan Jangan lupa. Belum Pak. Belum Pak. Bang, kepala Bang. Ikut benar-benar mulu. Brigita. Silakan Pak. Sudah semua? Udah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, saya hari ini bersama dengan Bang Yos, Bapak Sutioso, dengan Kajati, Bapak Wagub, dan juga dari KPK, Pak Baktiar, melakukan penataan Jalan Rasuna Said yang dimulai dengan memotong tiang monorel yang sudah 21 menginjak 22 tahun. Tentunya untuk melakukan ini prosesnya panjang dan secara khusus saya berterima kasih kepada Kajati DKI Jakarta yang telah memberikan support sepenuhnya untuk melakukan penataan Jalan Rasuna Said ini dan juga KPK. Karena pada waktu itu secara khusus saya juga melaporkan kepada KPK supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari. Saudara-saudara sekalian, untuk biaya pembongkarannya sendiri sebenarnya 254 juta. Kemudian untuk penataan secara keseluruhan, nanti ada jalan, ada selokan, ada taman, kemudian ada pedestrian, diperkirakan 102 miliar rupiah. Sehingga sekaligus saya ingin meluruskan bahwa yang 100 miliar itu bukan motongnya hanya 254 juta rupiah. Ada 109 tiang monorel sampai dengan ujung Jalan Rasuna Said, semuanya akan ditata rapi dan saya meyakini ini akan membuat Jalan Rasuna Said menjadi jalan yang semakin baik dan mudah-mudahan kemacetan juga akan berkurang. Dan secara khusus saya juga ingin berterima kasih kepada Bang Yos. Terus terang pemancangan ini di era Bang Yos, tetapi beliau sangat terganggu tidak terselesaikannya kegiatan ini. Bukan Bang Yos tidak mau menyelesaikan, karena memang Bang Yos sudah berakhir tugasnya, tidak dilanjutkan, berganti kebijakan. Kemudian saya karena ini sudah idle, dengan support dari Kajati dan KPK kita selesaikan dan hari ini mudah-mudahan ini menjadi penanda bahwa Jakarta memang sedang menata diri untuk memperbaiki fasilitas publik yang dimiliki oleh Jakarta. Itu yang ingin kami sampaikan. Kalau Bang Yos ada yang mau disampaikan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, ya jujur saja hari ini hati saya itu lega sekali gitu ya. Dengan adanya kepastian yang dicanangkan ya oleh Pak Gubernur Pramono pada pagi hari ini gitu. Jadi cerita singkatnya begini ya. Pada tahun 2003 saya mulai memikirkan
bagaimana menanggulangi kemacetan Jakarta. Ya, dan saya kumpulkan semua pakar-pakar transportasi bagi beberapa universitas ya untuk merancang jaringan transportasi makro ibu kota. Ya. Nah, saat proses ini dilakukan yang makan waktu berbulan-bulan tentunya karena dilakukan survei segala macam, saya studi banding ke beberapa negara. Ya, di antaranya dan saya berhenti lama di ibu kota Kolombia. Ya, karena situasinya sama dengan di Jakarta. Jadi akhirnya saya putuskan jaringan transportasi ibu kota itu terdiri dari 4 moda. Ya. Moda yang paling besar ada MRT bawah tanah, ya. Terus ada monorail di atas, ada busway 15 koridor di bawah, dan ada alternatif namanya waterway. Dan ini dirancang secara terintegrasi. Jalurnya sudah masing-masing terintegrasi sehingga rakyat Jakarta dan sekitarnya dari titik mana mau kemana pasti dapat transportasi makro tadi ya gitu kan. Nah, saya mulai yang tidak perlu investor ya karena saat itu kondisi sosial ekonomi kita belum mapan akibat kerusuhan Mei tahun 98. Itu akibatnya amat panjang. Terutama kepercayaan investor terhadap Indonesia, lebih khusus lagi Jakarta. Tetapi rencana yang dibuat oleh pakar transportasi tadi yang saya yakini menyelesaikan masalah untuk jangka panjang, kalau tidak pernah saya mulai sampai hari raya kuda juga nggak jadi-jadi gitu. Jadi saya tanya kepada tim itu, ini moda apa yang nggak perlu investor? Dijawab jelas busway Pak. Gitu. Oleh karena itu saya mulai dengan busway. Nah, untuk mengejar kecepatan menanggulangi kemacetan ini, secara paralel kita bangun juga monorail, gitu kan. Itu juga yang dibangun di mana itu tadi? Di ibu kota, juga di Manila, yang saya lihat juga di Bangkok, gitu kan. Nah, oleh karena itu 2004 supaya cepat bisa kita selesaikan dicanangkan oleh Presiden Megawati. Artinya saat dicanangkan Presiden itu berarti segala sesuatunya itu sudah ada gitu. Rencananya jelas, investornya juga ada dari Cina gitu. Tapi saya harus berhenti tahun 2007 kan. Nah, terus akibatnya saya tidak tahu, terus mangkrak jadi besi tua seperti ini. Dan tahun 2014 monorail ini diganti dengan LRT yang tidak ada rencana sebelumnya. Tentu gubernur waktu itu punya alasan yang saya tidak tahu, ya. Nah, sejak itulah mangkrak total ini dari besi tua jadi barang seperti ini yang merusak estetika kota, gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu yang dikatakan udah puluhan tahun mangkrak dan jadi besi tua itu harus ada satu keputusan yang jelas, gitu, kepastian. Hanya ada 2 pilihan, lanjutkan atau bongkar. Nah, itu saya kira sudah ditawarkan oleh Gubernur Pramono. Tidak bisa melanjutkan harus dibongkar. Itu pilihan yang paling buruk, tetapi harus kita lakukan itu. Ya. Dan saya sekali lagi secara pribadi saya terima kasih. Mudah-mudahan kalau saya lewat ini nggak sakit mata lagi saya. Satu saat. Yang selama ini terus terpikir gini, aduh, ya sedih aja ya. Gitu kan, aku mulai itu jadinya kayak begini. Ya, kepastian itulah yang diberikan oleh Gubernur Pramono dan itu adalah keputusan yang paling tepat. Seenak apapun mengeluarkan biaya harus kita lakukan. Dan saya terima kasih juga pada pendamping-pendamping gubernur ya Pak Wagub, Pak Kajati, juga KPK yang sudah ini berarti tidak ada masalah lagi ya. Saya minta media dan masyarakat mendukung kelanjutan daripada penataan Ranu Said ini dan saya berharap juga sampai di Senayan nanti juga ditertibkan gitu. Supaya Anda tahu kenapa aku minta rute Senayan, supaya nanti kalau Bapoto dari Bandung datang, bonek dari Surabaya datang, dari stasiun tidak darat dia langsung monorail ke sana gitu. Nanti pulangnya begitu lagi sehingga kita aman di bawah di jalan-jalan. Itu maksudnya ya. Jadi sekali lagi secara pribadi terima kasih Pak Gubernur Pramono, Pak Wagub dan Pak Kajati. Pak KPK juga yang ikut mendukung penertiban ini. Semoga nanti bisa dilihat, dinikmati seperti yang sudah dijelaskan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan sekalian, sebelum ada pertanyaan, kami ingin menyampaikan bahwa pengerjaannya akan dilakukan pada malam hari. Sehingga dengan demikian tidak ada penutupan jalur dan mudah-mudahan saya sudah minta kepada Bina Marga dan Perhubungan untuk
pengaturan lalu lintas tetap dijaga supaya tidak macet di tempat ini. Karena ini adalah jalan utama kita. Baik, kalau ada 1-2 pertanyaan kami persilakan. Pak Gub, Radio Sonora, tadi kan disampaikan untuk pembongkarannya hanya 259 juta. Dan sisanya kan untuk penataan. Penataan seperti apa Pak? Apakah dibuat aman dan lain sebagainya? Kemudian ada target penyelesaiannya kapan kalau untuk pembongkarannya? Terima kasih. Jadi penataannya yang dibuat adalah penataan dibuat jalan. Kemudian saluran trotoar, penerangan jalan umum, dan sarana kelengkapan lainnya, dan juga tentunya estetika dari trotoar dan taman-taman yang ada. Sehingga 102 miliar itu untuk kebutuhan tersebut. Dan itu sudah dikaji lebih secara mendalam. Target penyelesaiannya apa yang tadi Pak? Target penyelesaiannya apa? Bulan September. 8 bulan. Bulan September. Pak Gub, komunikasi terakhir dengan PT Adhikara itu seperti apa dan terkait pengembalian asetnya nanti gimana? Lalu dulu kan Pemprov DKI oleh BPKP kan diminta untuk membayar penalti karena ada pembatalan kontrak dengan Jakarta Monorail 100 miliar, itu apakah sudah diselesaikan? Jadi urusan hukumnya tentunya dengan adanya surat dari Bapak Kejaksaan Tinggi sebenarnya sudah selesai. Dan kami sudah berkirim surat secara langsung kepada Adhikarya untuk mereka membongkar sendiri pada bulan November yang lalu. Kami kasih batas waktu 1 bulan tidak bisa dibongkar. Dan kami tentunya masih berkomunikasi terus dengan Adhikarya karena bagi saya pribadi penyelesaian ini juga harus membuat semua orang merasa nyaman lah. Dan apa yang kami lakukan nanti kami sampaikan. Tapi yang jelas komunikasi dengan Adhikarya tetap kami lakukan. Termasuk besi-besi nanti, kenapa ini tidak dikerjakan dengan kontraktor tertentu, tetapi kenapa besi-besinya nanti kami akan serahkan kepada Adhikarya. Jumlah tiangnya ada 109 tiang yang diperbaiki. Yang dijalani sampai dengan Grand Melia Hotel ya.